ini saya akan cerita alur film thriller psikologi Spanyol berjudul The Skin I Live In. Ceritanya ada pria dioperasi jadi wanita, guys. Tetap happy, healthy. Bantu subscribe dan like video ini. Kita mulai ceritanya. Film dimulai di rumah besar. Wanita bernama Vera Cruz tiap waktu latihan yoga, tiap saat minum obat. Karena Vera adalah pasien bedah kulit yang dikurung di kamar. Makanan dan lain-lain disiapkan oleh asisten rumah tangga bernama Marilia. Semua dikirim untuk Vera memakai lift khusus. Lewat intercom, Vera minta gunting tapi ditolak. Tak habis akal, Vera potong kain baju memakai kayu pembatas buku. Di tempat lain, ahli dokter ini adalah kulit dan Robert habiskan waktu untuk riset kulit muka sintetis dan kulit tubuh sintetis untuk korban kebakaran. Robert adalah pemilik rumah besar. Dia pulang lanjutkan riset di laboratorium di basement. Dia mencari sel darah hewan yang cocok untuk formula kulit sintetis. Terpilih sel darah babi dan sel serangga. Di rumah, Robert fokus merawat Vera yang dipantau di monitor. Vera satu-satunya pasien dia. Nggak disangka, Vera coba bunuh diri melukai urat nadi. Pakai pembatas buku yang tadi, tapi Vera selamat. Di kamar bedah miliknya di basement, Robert minta Vera jangan lagi bunuh diri karena formula kulit sintetis sudah ditemukan. Besoknya Robert riset pakai darah babi. Waktu berjalan, Robert akhirnya berhasil membuat kulit sintetis bentuknya lembaran. Dia uji coba pada manekin, kulit ditempel-tempel seperti perangko. Robert lapor pada forum dokter. Ketua forum bilang, riset kulit boleh lanjut tapi jangan uji coba ke manusia. Waktu berjalan, diam-diam Robert tempel kulit sintetis pada Vera, ternyata berhasil. Kelebihan lain, kulit ini tahan api dan tahan gigitan serangga. Suatu hari kata Robert, operasi kulit kamu selesai. Sebagai ucapan terima kasih, Vera agresif minta diajak nikah atau hidup bersama satu kamar. Tapi Robert gak mau dan anehnya Robert juga gak sanggup usir Vera pergi. Suatu hari Marilia jadi berani tanya, kenapa Vera belum pergi? Apa karena muka Vera mirip sama muka Gal istri kamu yang sudah meninggal itu? Robert kaget dan jadi marah. Dia minta Marilia pecat 3 ART supaya Marilia kerja sendiri. 3 ART dipecat, pria kostum harimau datang namanya Zeka, anak Marilia. Di dapur, Marilia baru tahu dari TV kalau Zeka ini merampok toko berlian. Dia dicari-cari polisi, tapi Zeka ingin ketemu Robert untuk operasi ganti wajah. Zeka melihat monitor, dia kenal muka Vera yang dikurung di kamar. Zeka paksa ibunya untuk memberitahu di mana kunci kamar Vera. Akhirnya pintu dibuka, Vera kabur tapi ditangkap. Zeka bilang, kenapa kamu bisa sembuh? Dulu di mobil, tubuhmu dan mukamu terbakar. Vera nggak paham apa maksudnya. Akhirnya Vera diangkat ke kamar, dia kesakitan digeber di ranjang. Disaksikan Marilia di dapur. Robert datang nolong Marilia, lanjut dia ke kamar Vera. Robert ini kenal sama laki botak, jadi Robert bingung bertindak. Cap cip cup. Pistol Robert ke muka Vera duluan, tapi mata Vera, Papi Ice minta dikasihani. Robert tembak Zeka, die, dan Vera nggak ditembak, membuat Marilia gregetan sama Robert. Vera udah tenang di kamar, Marilia cerita, Robert dan Zeka itu adik kakak, mereka anakku tapi beda ayah, dan Robert nggak tahu aku ini ibunya. Di teras Vera jadi tahu, ternyata muka Vera mirip sama muka Gal istri Robert. Dulu Gal selingkuh dengan Zeka. Gal dan Zeka pergi dari Robert untuk kawin lari. Tapi mobil kecelakaan, Gal terbakar, Zeka kabur. Gal dirawat Robert di rumah. Norma anak tunggal mereka nggak keurus. Suatu hari Gal dengar Norma nyanyi di taman. Gal bangun menuju balkon tapi shock melihat dirinya di kaca. Gal lompat bunuh diri. Robert tiba, tadi dia kubur jasad Zeka. Tahu-tahu Robert jadi obses sama Vera. Dia ajak Vera masuk kamar. Udah puas main suntik-suntikan, Robert dan Vera tidur. Sekarang kita lacak siapa Vera yang misterius. Alur mundur 6 tahun lalu, Robert pergi pesta, dia ajak Norma dewasa. Di tengah pesta, tahu-tahu Norma nggak ada. Robert cari anaknya, dia lihat motor melintas. Robert jadi curiga, dia cari-cari lagi anaknya. Ternyata Norma ditemukan pingsan, pakaian berantakan. Anaknya bangun langsung histeris melihat ayahnya ada di atas tubuhnya. Norma mikir, ayahnya pemergenjot dia. Scene lain 6 tahun lalu, Vicente lagi kerja di butik milik ibunya. Laki ini kasih lihat baju putih bunga-bunga pada Christina, karyawan butik. Dia ajak Christina pergi, tapi Christina nggak mau pergi ke pesta. Vicente pergi ke pesta sendiri, dia kenalan sama cewek Norma yang tadi. Nah, di tengah pesta semua couple pergi cari tempat sepi.
Vicente dan Norma juga. Tapi Norma ini agak mabuk, dia buang sepatunya, dia juga lepas baju luar, Vicente jadi melotot, dan Vicente geber-geber Norma di bawah pohon. Vicente udah puas, dia pukul kepala Norma dan rapikan lagi baju Norma. Lanjut Vicente kabur naik motor, tapi Robert melihat motor pergi. Suatu hari Vicente pamit ibunya untuk jalan-jalan. Motor Vicente diikuti mobil karena Robert bayar orang terlatih untuk nabrak motor dan nembak Vicente pakai obat bius. Lanjut Vicente disekap di rumah Robert. Di kantor polisi, ibu Vicente yakin anaknya masih hidup. Polisi udah pasrah. Next scene, Robert datang ke rumah sakit, tapi Norma ini selalu ketakutan melihat muka Robert. Dia sembunyi di lemari. Akhirnya dokter minta Robert jangan sering datang karena Norma mengenal Robert sebagai penjahat kelamin. Robert jadi marah, Vicente dirantai berhari-hari, gak makan gak minum, disemprot-semprot air oleh Robert. Waktu berjalan diceritakan Norma dimakamkan karena bunuh diri. Dia lompat dari balkon rumah sakit. Robert jadi ngamuk, dia undang dokter bedah ke rumahnya. Hari ini juga 6 tahun lalu Robert mencukur jambang Vicente dan dia membius. Robert siapkan operasi besar-besaran di kamar bedah di basement. 2 mobil dokter bedah datang. Teman Vicente lihat surat di meja, isinya surat dari Vicente minta operasi vagina dan operasi hormon wanita. Jadi Robert palsukan surat. Operasi selesai, Vicente bangun dan tanya, "Tadi operasi apa?" Robert puas menjawab, "Vaginoplasti. Kelamin laki diganti kelamin wanita, hormon laki diganti hormon wanita." Vicente dipindah ke kamar, dia shock melihat kelamin yang baru. Dan dia makin shock karena Robert minta Vicente melatih senjata baru miliknya dengan 6 alat yang beda-beda ukuran ini guys. Kalau dia males latihan, dia nggak bisa mens, dia nggak bisa pipis. 1 bulan Vicente melatih kelamin baru, hasilnya Robert puas. Dan Robert juga kasih tahu, "Aku ayahnya Norma, gadis yang kamu geber-geber di pesta." Tahun berlalu muka Vicente berubah jadi wanita 100%. Lekuk tubuh dan suara juga. Robert kasih baju tipis second skin sebagai kulit kedua untuk kenyamanan kulit baru. Suatu hari Vicente bisa kabur dari kamar, tapi Robert pencet remote. Dia kunci semua pintu dan jendela. Vicente ambil pisau. Vicente gorok leher sendiri. Lanjut di kamar bedah, kata Robert, "Kita beruntung." Vicente selamat guys, karena luka gorok gak dalam. Berapa minggu kemudian di kamar bedah, tutup muka Vicente dilepas dan Robert kagum melihat ciptaannya. Dari ganteng jadi cantik, dari Iqbal Ramadan jadi Amanda Manopo. "Mulai hari ini namamu Vera Cruz," kata Robert puas. Di kamar, Vicente bertubuh Vera berontak. Dia robek baju-baju wanita untuk dia, potongan kain nyebar di mana-mana. Dia dipaksa Robert bersihkan sendiri potongan baju, jadi capek sendiri dia. Next di lift, Vera dapat alat rias muka tapi hanya ambil pensil alis untuk coret-coret tembok. Dia hampir sakit jiwa. Akhirnya Vera tenang di alam kamar yang dikunci ini guys, setelah dia mulai latihan yoga yang dia lihat di TV. Waktu berlalu, Robert bawa lagi Marilia ke rumah besar untuk merawat Vera dari luar kamar. Vera dapat info tanggal dari Marilia, dia mulai coret-coret tembok, isinya tanggal, bulan, tahun. Sekian waktu, 1 tembok penuh coretan. Sejauh ini, Vera sukses jaga diri supaya nggak gila. Misteri siapa Vera sudah terjawab. Alur maju lagi ke masa sekarang guys. Tadinya dia tidur, Vera sudah bangun, tahu-tahu nice, siapin makan pagi untuk Robert. Di kamar Robert, Vera bilang, "Tadi malam kamu janji aku bebas gak dikunci lagi di kamar. Dan aku janji gak pergi, aku hidup bersamamu, dan kamu mau." Di dapur, Marilia masukkan pistol ke tas karena Robert minta Marilia mengawal Vera untuk belanja. Marilia minta Robert jangan percaya pada Vera, kata dia, "Gal, mantan istrimu jadi contoh yang bagus, gimana riwayat buruk kamu dengan wanita." Tapi Robert jadi marah dan Vera pintar ambil hati. Dia datang lihat suasana tegang, langsung Vera cium Robert. Marilia jadi speechless. Akhirnya sejak 6 tahun lalu Vera bisa keluar rumah. Vera jadi wanita milik Robert sepenuhnya. Robert meleleh. Hari yang sama Fulgencio, dokter operasi kelamin, datang. Dia ingin sewa kamar bedah milik Robert, tapi Robert usir sahabatnya itu. Next, Fulgencio kasih lihat koran berisi Vicente hilang 6 tahun lalu. Fulgencio nuduh Robert palsukan surat Vicente minta operasi. Di luar, Vera pulang shopping, dia nguping obrolan. Di dalam, Fulgencio bilang,
Robert culik Vicente dan eksperimen ilegal kulit sintetis pada tubuh Vicente. Robert keluarkan pistol usir temannya. Nah, Vera masuk. Dia bilang dokter Robert nggak menculikku. Aku datang sendiri minta operasi kelamin. Aku bukan Vicente, namaku Vera Cruz. Fulgencio shock. Lanjut Vera duduk manja di pangkuan Robert. Fulgencio jadi nggak bisa berkutik terus pergi. Robert simpan pistol. Vera melirik berita Vicente hilang 6 tahun lalu. Dia jadi gugup dan minta rokok. Malamnya badan mereka polos di ranjang, tapi Vera ngaku itunya masih sakit dan tadi beli krim spesial untuk Robert. Vera cari-cari krim di tas belanja tapi nggak ada. Dia ke bawah. Vera taruh pistol Robert di tas dan taruh krim di tas. Habis itu dia cium foto Vicente. Next Vera lempar krim pada Robert. Nggak pakai lama dia nodong Robert. Pak dokter shock dan bilang, "Kamu udah janji hidup bersamaku?" "Aku bohong," jawab Vera. Mata Vera nahan tangis. Langsung Vera nembak Robert. Marilia bangun. Dia tiba di kamar bawa pistol tapi Vera nggak ada. Dari bawah kasur Vera nembak Marilia. "Aku tahu itu," kata Marilia. Maksudnya Marilia tahu Vera ini modus. Terus Marilia die. Vera bersihkan sidik jari di pistol. Next dia pakai baju gemes. Next dia kabur. Next paginya dia tiba di butik yang masih bagus. Di dalam dua wajah stok lama ini, Christina dan ibu Vicente. Mereka nggak kenal Vera. Akhirnya Vera cerita, "Aku Vicente 6 tahun lalu diculik. Mereka operasi kelaminku. Aku baru aja bunuh 2 orang untuk kabur." Vera buka jaket. Christina jadi inget baju gemes. Dia jadi inget dulu dia berdua Vicente di ruang ini. Christina jadi percaya cewek ini Vicente. Christina shock. Scene terakhir, ibu datang melihat Christina nangis. Vera juga gak sanggup cerita. Vera bilang, "Aku Vicente," kata Vera. Itulah tadi guys, dulu ganteng sekarang cantik. Penjelasannya, Dr. Robert ini punya fetis pada kulit dan kejiwaan dia rumit alias kompleks akibat trauma. Semua emosi dia salurkan pada Vicente korbannya, tapi dia kejebak menciptakan Vera menjadi seperti Gal istrinya. Klik subscribe untuk video-video seru lainnya guys. Tetap happy, be healthy. Jangan lupa bantu like video ini dan nyalakan lonceng notif supaya kalian gak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. See you. Sarjana 69